Selamat pagi Pak Edi, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Juan Felix Pangabean. Saya adalah mahasiswa D3 S1 Accounting Binus Online dan akan menjawab soal season 2 untuk mata kuliah Research and Business ini. Kemudian soal pertama, langkah-langkah utama dalam scientific approach, yang dimana dimulai dari identifikasi masalah, kemudian perumusan pertanyaan penelitian, kemudian penyusunan hipotesis, kemudian pengumpulan data dan analisis data, kemudian lakukan penarikan kesimpulan, kemudian setiap tahap itu dilakukan secara sistematis dan logis agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mengapa scientific approach itu lebih reliable dalam business research? Itu menurut saya karena menggunakan prosedur terstruktur yang dimana berbasis data empiris dan dapat diuji ulang. Pendekatan ini meminimalkan bias pribadi dan menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif sehingga lebih dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan bisnis. Alternative approaches to investigation itu adalah pendekatan yang selain metode ilmiah formal seperti intuisi manajer, pengalaman pribadi, trial and error, kemudian benchmarking, yang dimana contohnya itu manajer dapat menentukan strategi harga hanya berdasarkan pengalaman masa lalu tanpa analisis data yang mendalam. Perbandingan scientific dan alternative approaches itu adalah scientific approach itu lebih akurat, lebih objektif dan dapat diuji, tetapi membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Alternative approach lebih cepat dan fleksibel, namun berisiko bias dan kurang akurat karena tidak selalu berbasis data yang diuji. Relevansi scientific approach di era big data dan AI masih sangat relevan. Big data dan AI justru memperkuat scientific approach karena menyediakan data besar untuk diuji dengan metode statistik dan algoritmanya. Namun perlu adaptasi yang tinggi agar metode ilmiah tetap fleksibel menghadapi perubahan data yang sangat cepat. Perbedaan internal research dan eksternal konsultan itu adalah internal research itu adalah penelitian dari dalam perusahaan yang memahami budaya dan sistem organisasi lebih akurat, lebih dalam. Eksternal konsultan itu adalah pihak luar yang independen dan biasanya memiliki keahlian khusus terhadap sesuatu hal, yang dimana internal itu biasanya lebih hemat biaya dan memahami konteks dari budaya organisasi tersebut dan bisa dibilang tetapi bisa dibilang kurang objektif karena dia internal. Kalau eksternal itu lebih objektif dan berpengalaman luas, namun biayanya lebih mahal dan butuh adaptasi. Pertimbangan CEO memilih internal dan eksternal. Nah, jika saya sebagai CEO, maka saya akan mempertimbangkan kompleksitas masalah, anggaran perusahaan, kebutuhan objektivitas dan kerahasiaan data, serta ketersediaan keahlian di dalam perusahaan. Jika masalah sensitif dan butuh sudut pandang yang netral, konsultan eksternal lebih tepat. Tetapi jika masalah rutin dan internal yang cukup kompeten, maka penelitian internal lebih efisien. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Edi. Terima kasih.